Kelima naga itu semuanya ditangkap, semuanya ditundukkan, terlebih lagi dilempar ke lembaga Dewa Surgawi. Mereka berlumuran darah, tubuh mereka masih membawa energi kacau, memperlihatkan kekuatan mereka. Mereka yang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Mereka adalah 5 naga, tetapi mereka ditangkap. Kekuatan ilahi mereka tak tertandingi. Ketika mereka semua bersama, mereka dapat menjungkir balikan 9 surga. Saat ini, tidak ada yang menertawakan mereka, karena mereka tahu siapa lawan mereka. Kelima prajurit tua ini adalah orang-orang kuno yang tidak pernah mati yang telah ada sejak era agung kuno abadi hingga sekarang, tetap tidak pernah mati melalui pertempuran yang tak berujung. Seberapa kejam dan pahitnya perang agung kuno abadi? Semua klan keluar untuk melawan pihak asing, bertempur sampai langit runtuh dan bumi pecah, hantu menangis dan dewa gemetar, bahkan dunia hampir hancur. Di bawah lingkungan seperti ini di mana semua ahli tewas dalam pertempuran, ahli dari semua klan layu, kelima prajurit ini mampu bertahan hidup dengan tubuh yang hancur. Ini adalah keajaiban tersendiri, cukup untuk menjelaskan masalahnya. Inilah alasan mengapa pertarungan kelima naga melawan kelima prajurit tua itu begitu sengit. Mereka telah lama membuktikan diri. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, melainkan karena lawan yang mereka hadapi terlalu luar biasa. Itu karena saat kelima prajurit tua itu bertarung, akhirnya, bahkan jiwa kepahlawanan yang tertidur di dalam tubuh mereka pun bangkit kembali, kesadaran bertarung pun kembali. Kabut abadi melonjak, tak tertandingi di dunia ini. Bajingan kecil. Ketika dihadapkan dengan ejekan semut kecil itu, Wangda menjawab dengan dingin. Kemudian, dia bangkit, mengangkat tangannya untuk menampar keluar. Jika telapak tangan ini mengenai targetnya, bahkan jika dia adalah keturunan semut bertanduk surgawi emas, dia akan tetap ditampar menjadi pasta berdarah, mengakhiri hidupnya. Peng! Tombak perang menghantam dari belakang, digunakan seperti tongkat. Itu memiliki tubuh logam hitam pekat dan berat logam, langsung menyerang punggung Wangda, membuatnya batuk seteguk darah, seluruh tubuhnya terbang keluar. Sebelum dia mendarat di tanah, tombak perang prajurit tua itu terbang keluar. Dengan suara puff, tombak itu menembus tubuhnya, memakukannya langsung ke tanah. Darah berceceran di mana-mana, dia tidak bisa lagi bergerak. Mereka adalah para prajurit tua yang telah mengalami perang kuno abadi, kuat dan tegas, kejam saat mengambil tindakan. Wangda mengeluarkan erangan teredam, seluruh tubuhnya berjuang, gemetar di sekujur tubuh. Seseorang harus mengakui bahwa dia sangat kuat, benar-benar menahan kekuatan tombak perang jenis ini yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Apakah kalian semua masih ingin menghapus lembaga Dewa Surgawi? Si Hao menatap mereka. Wang Er menatapnya, 2 garis cahaya perak tiba-tiba melesat keluar dari matanya. Energi kacau melonjak, menembus dunia, ingin membunuh Si Hao. Sebuah tombak besar seputih salju berdiri menghalangi, menyebarkan cahaya perak kacau yang melesat keluar dari matanya. Seorang prajurit tua mengambil kation, ikut campur. Selain itu, ia mengacungkan tombak besar di tangannya, menebas ke depan. Dengan suara puff, tombak itu menebas secara diagonal ke bahu Wang Er, darah memercik kemana-mana. Kedua bagian tubuh itu terbelah. Pemandangan itu sangat mengerikan. Tubuh Wang Er terpelintir, ekspresinya sangat marah, matanya membawa kebencian dan kekejaman yang pahit. Wang Zhen adalah putra tertuanya, jadi setelah ia terbunuh di lembaga Dewa Surgawi, ia secara pribadi memimpin pasukan. Ia memanggil beberapa saudaranya, bahkan membawa keluar harta abadi penekan klan, tetapi mereka tetap ditangkap. Kalian masih ingin bertindak kejam? Apakah kalian semua benar-benar akan dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Cao Yusheng menundukkan kepalanya, melihat ke arah sosok-sosok fosil hidup ini. Kelima naga keluarga Wang semuanya ditundukkan di sini, masing-masing dari mereka berlumuran darah, terluka parah. Di masa lalu, ini adalah hal yang tak terbayangkan. Semua orang tahu bahwa 9 naga keluarga Wang tidak tertandingi. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi, benar-benar menjadi tawanan? Kelima naga itu sangat marah. Mereka merasakan gelombang penghinaan, tidak pernah menyangka akan tiba hari ketika mereka seperti ini, jatuh ke titik menjadi tawanan. Keluarga Wang berada jauh di atas, selalu tak tertandingi, namun hari ini, sebuah legenda hancur. Bahkan tombak perang umur panjang dan dekrit pendiri disita, menjadikan mereka orang-orang yang akan dikutuk oleh keluarga Wang sepanjang sejarah.
Pendiri tidak tertandingi di alam semesta, kata-kata sejati mengguncang dunia. Tolong kembali dan taklukkan monster dan iblis ini. Wangda meraung. Dia masih tidak mau mencoba memanggil Dekrit pendiri. Hong! Cahaya ilahi yang tak berujung meletus dari bawah tanah. Dekrit itu berjuang keras, karena jejak spiritual sejati pendiri keluarga Wang ada di sana. Ketika mendengar panggilan itu, ia ingin menyelamatkan keturunannya. Bumi yang besar pecah, langit runtuh. Pada saat itu, seolah-olah alam semesta akan hancur berantakan. Namun, gangguan ini hanya berlangsung sesaat, dengan cepat ditekan. Kuali sumber asal berguncang, melahap matahari dan bulan, langsung menaklukkannya. Di dalam kuali, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, perlahan bergerak dalam kekacauan utama. Dekrit itu ditekan, langsung dicegah bergerak. Tombak perang, kumohon hidupkan kembali, tunjukkan sepenuhnya kekuatanmu di dunia ini dan bunuh semua musuh. Meskipun Wang Er terbelah dua, darah berceceran di tanah, dia masih tidak mau menyerah. Dia melafalkan sebagian mantra kuno, berharap untuk memanggil tombak perang umur panjang. Ini adalah tombak perang yang bergerak. Itu melepaskan cahaya, bahkan lebih mengerikan daripada energi pedang yang luar biasa, merobek langit dan mengguncang dunia ini. Tombak perang dilepaskan, tak tertandingi di bawah langit. Dikabarkan bahwa setelah tombak sejati dihidupkan kembali, jika dilemparkan ke langit berbintang, itu akan segera membuat kubah bintang runtuh, memusnahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakutkan. Tetua Agung berjalan mendekat. Dia mengaktifkan spanduk perang darah besi yang telah direndam dalam esensi darah Raja Abadi. Dengan suara huala, tombak perang melilit, menenangkan pemberontakannya. Kamu, Wang Er terkejut. Kain yang sebelumnya melilit mayat Raja Abadi, juga direndam dalam darah esensi dari orang-orang kuno yang tak terhitung jumlahnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tombak perang ini bahkan jika ia memiliki roh. Tetua Agung berkata, Lembaga Dewa Surgawi, kau menggertak orang lain terlalu jauh. Meng Tianzeng, apakah kau pikir keluarga Wangku tidak memiliki seorang pun yang tersisa? Wang Er merasa terhina dan marah. Senior Meng, menggertak yang muda seperti yang tua, apakah kau tidak takut meninggalkan nama buruk? Seseorang harus mengerti bahwa keluarga Wangku masih belum menurun, ayahku masih hidup. Wang San berbicara, ekspresinya tidak ramah, sedikit sombong. Itu karena mereka percaya bahwa dalam waktu singkat, Meng Tianzeng tidak akan mengambil nyawa mereka karena takut terhadap ayah mereka. Keluarga Wangku menjadi lebih makmur dari hari ke hari, 9 naga telah menembus puncak, mengejar ayahku. Meng Tianzeng, menggertak orang lain seperti ini, apakah kau tidak takut keturunanmu dan lembaga Dewa Surgawi akan musnah di masa depan? Setiap orang memiliki hari ketika mereka menua, tidak mungkin Anda bisa selamanya mempertahankan energi darah Anda tanpa menurun. Adapun Wang Xi, dia bahkan lebih percaya diri, sedikit sombong, berbicara dengan mengancam. Di kejauhan, berbagai keluarga umur panjang semuanya tetap diam, karena dia tidak melebih-lebihkan. Fakta bahwa keluarga Wang menghasilkan seseorang seperti itu terlalu mengerikan. Ada desas-desus yang beredar bahwa 9 naga keluarga Wang masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Yang terakhir adalah yang paling kuat. Dikabarkan bahwa Wang 9 secara langsung mengejar Wang Abadi, diberkati dengan bakat, prestasi luar biasa, keterampilan yang menantang surga. Di dunia ini, suatu hari nanti para kultivator akan menua, dan semuanya akan mati. Meskipun kemampuan Tetua Agung tak tertandingi, dia masih akan mulai menurun, dan ditakdirkan untuk mati di tahun-tahun terakhirnya tidak lama lagi. Sementara itu, Wang 9 justru berada di tahun-tahun terbaiknya. Saat itu, dia pasti akan mencapai puncak dari semua kehidupan, menjadi tak tertandingi di surga dan bumi. Jika dia ingin membalas dendam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kau terlalu banyak berpikir. Karena orang tua ini masih hidup, maka aku tidak akan membiarkan para pelaku kejahatan menimbulkan masalah di dunia ini, aku pasti akan mengambil tindakan dan menekan mereka. Mengenai generasi selanjutnya, aku percaya akan tetap ada orang yang akan bangkit. Saat dunia berubah, keluarga Wang tidak akan bisa membuat dunia ini kacau, akan ada seseorang yang bisa melawan Wang 9. Tetua Agung berkata. Siha merasakan mata Tetua Agung meliriknya. Gelombang panas bergolak di dalam dirinya, dia harus bangkit apapun yang terjadi.
Terlepas dari apakah itu untuk berurusan dengan pihak asing atau untuk menekan keluarga Wang, melindungi lembaga Dewa Surgawi, dia membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi. Penatua Agung, Anda terlalu baik. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, mengapa Anda repot-repot berunding dengan mereka? Jika itu saya akan menampar mereka sampai mati, kata Cao Yusheng. Dia juga berusaha keras, berdiri bersama dengan Si Hao dan Meng Tianzeng. Anak muda nakal, siapa yang menurutmu berani mempermalukan kami? Wang Xi mengeluarkan raungan, membuat kehampaan bergetar. Meskipun dia terluka parah, kultivasinya tersegel, dia masih sangat mencengangkan. Dia berjuang untuk berdiri, ingin menampar Cao Yusheng sampai mati dengan satu tamparan. Namun, para prajurit tua itu kejam. Salah satu dari mereka langsung menebas dengan tombak surgawi. Dengan suara puff, kepalanya terpenggal. Ah, Wang Xi menjerit dengan menyedihkan. Ini adalah eksekusi, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Meskipun dia kuat, dia selalu berada di atas. Dia lahir di keluarga Wang, jadi tidak mungkin dia menanggung penderitaan seperti ini. Hatinya meledak karena amarah. Kepalanya dipenggal, tetapi dia tidak mati. Selain itu, tubuhnya yang hancur dapat dengan cepat digabungkan, tetapi prajurit tua itu tidak memberinya kesempatan untuk itu. Benar, Cao Yusheng berkata dengan benar. Tetua Agung terlalu baik, ketika berhadapan dengan kelima serangga ini, kamu seharusnya menampar mulut mereka dengan keras, tidak perlu menguliahi mereka tentang penalaran, apalagi perlu bersikap sopan. Semut emas kecil itu berteriak berisik, berharap seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Dia meminta kelima prajurit tua itu untuk mengambil tindakan. Pak. Pada akhirnya, hal semacam ini benar-benar terjadi. Kelima prajurit itu melakukan hal-hal seperti yang dikatakannya, karena mereka adalah pasukan semut bertanduk surgawi, melindungi garis keturunan klan adalah tanggung jawab mereka. Kelima naga sebelumnya telah mempermalukan garis keturunan semut bertanduk surgawi, jadi mereka tidak merasakan hambatan batin apapun saat berhadapan dengan orang-orang ini. Sesuatu yang membuat setiap klan terkejut terjadi. Suara pilih pala terdengar. Seberapa mulia status 9 naga keluarga Wang? Namun, wajah mereka dipukul dengan kejam di sini. Suara mulut mereka yang dipukul sangat menggema, terdengar jelas bahkan dari beberapa lusin li jauhnya. Para pembudidaya dari semua klan tercengang, tidak dapat berbicara. Ini terlalu mengejutkan. Itu hanyalah 5 naga keluarga Wang. Namun, wajah mereka dipukul saat ditekan ke tanah. Ini. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kelima naga itu semua ditekan ke tanah dan dipukuli, seperti sesuatu yang keluar dari hayalan. Semua orang benar-benar tercengang. Ketika orang-orang dari berbagai keluarga umur panjang melihat pemandangan ini, mereka semua kehilangan suara. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka bertanya pada diri sendiri apakah yang mereka lihat itu nyata, tetapi kenyataan ada tepat di depan mata mereka. Pipa! Suara-suara itu tajam dan jelas. Kelima prajurit tua itu sangat kejam. Mereka mengambil tindakan, bahkan kelima naga itu tidak dapat bertahan lagi, daging mereka terkoyak dan tulang-tulang mereka patah. Jika mereka dari samping berani menyentuh mereka, maka mereka pasti akan hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut berdarah bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Meskipun kelima naga itu telah menyegel kultivasi mereka, daging mereka masih dapat menghasilkan medan pelindung sendiri. Namun sekarang, mereka seperti domba, tidak dapat menghentikan kelima prajurit tua itu. Roh-roh kuno abadi yang telah meninggal, kalian semua seharusnya telah berpencar sejak lama. Kalian semua benar-benar berani mempermalukan kami. Wang Wu berwatak keras, tidak tunduk bahkan dalam situasi seperti ini, malah berteriak dengan marah. Dia marah sampai seluruh tubuhnya menggigil. Baginya, ini adalah jenis penghinaan, dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya, ditekan ke tanah dan mulutnya ditampar, itu benar-benar tak terbayangkan. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak tokoh besar yang pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya? Saat ini, dia benar-benar ingin meledakkan tubuhnya sendiri, mengakhiri jenis penghinaan ini. Itu terlalu sulit untuk ditanggung, tak tertahankan. Puff! Telapak tangan besar seorang prajurit tua turun, cahaya pedang berkedip-kedip di antara jari-jarinya, melepaskan kepalanya, memisahkannya di leher. Selain itu, sebuah jari menunjuk ke ruang di antara alisnya, hendak memberikan pukulan mematikan.
Berhenti, jangan bunuh dia, teriak Wangxi. Dia sekarang benar-benar takut. Dia sudah melihat bahwa para prajurit tua ini terlalu kejam, berubah menjadi boneka, emosi mereka sebelumnya terhapus, tidak merasakan sedikit pun jejak belas kasihan terhadap apa yang disebut keluarga umur panjang. Apakah kalian semua yakin? Apakah kalian masih berani menendang orang? Semut emas kecil itu berkata dengan berisik. Semua orang terdiam. Apakah iblis kecil ini masih tidak mau berhenti? Kelima naga itu akan disiksa sampai mati. Penghinaan seperti ini bahkan lebih sulit diterima daripada kematian. Mari kita berhenti di sini. Kata Tetua Agung, membuat kelima prajurit itu berhenti. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi di sini? Bukankah ini mengundang masalah? Semut emas kecil itu tidak puas. Kelima naga ini jelas tidak mudah dihadapi, mereka pasti akan membalas dendam di masa depan. Mereka adalah para ahli, jarang terlihat di dunia ini. Orang-orang seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti ini. Kata Tetua Agung. Meng Tianzeng, apakah kau mencoba menengahi hubungan kita? Apa gunanya melakukan ini sekarang? Lakukan saja yang terburuk. Wang Shan berteriak marah, mendidih dalam kemarahan. Peng! Tetua Agung menendang keluar, membuatnya terbang, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipak. Lebih dari 10 dari mereka patah di tempat, luka-lukanya menjadi lebih serius. Kau, Wang Shan terkejut dan marah. Alasan aku memohon keringanan, untuk tidak membiarkan kalian semua menanggung kesulitan lagi bukanlah karena aku melemahkan sikapku, terlebih lagi untuk tidak membiarkan kalian semua bertindak liar. Wang Abadi tidak mendisiplinkan kalian semua dengan benar, jadi aku tidak keberatan menggunakan waktu untuk mengajar kalian semua dengan benar. Tetua Agung berkata dengan dingin. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Wang Shan menatapnya. Kalian semua akan tertinggal untuk membunuh musuh di perbatasan terpencil. Kata Tetua Agung. 5 naga keluarga Wang langsung tertegun, dan kemudian mereka bangun. Semua orang yang menonton juga menjadi terkejut, memahami apa yang ingin dilakukan oleh Tetua Agung. Mereka akan dikirim ke perbatasan terpencil, untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk membunuh musuh. Ini berarti mengirim mereka pergi untuk menjalani hukuman pidana. Begitu mereka dikirim ke sana, mereka kemungkinan tidak akan pernah kembali, akhir-akhir mereka pasti mati dalam pertempuran. Meng Tianzeng, kamu menggunakan jabatan publik untuk membalas kesalahan pribadi, mengirim kami berlima ke kematian kami. Meng Tianzeng, apakah ini sesuatu yang dapat kamu putuskan? Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh semua klan. Wang Da dan Wang Er segera menjadi cemas, berteriak keras. Jika mereka benar-benar melangkah di jalan itu, apakah mereka bahkan bisa hidup? Diam! Tetua Agung menendang, mengirim mereka terbang, darah sekarat di langit. Semua klan berjuang dengan nyawa mereka di perbatasan terpencil. Keluarga Wang Mu masih belum mengirim siapapun, jadi hanya kalian semua. Kemudian, Tetua Agung menatap mereka dengan dingin, berkata, namun, justru sikap yang kalian semua miliki inilah yang memungkinkan saya untuk membawa sedikit harapan, memungkinkan saya untuk mempercayai kalian semua sekali lagi bahwa kalian tidak mengkhianati kami demi musuh. Tetua, mereka hanya berpura-pura, mereka semua harus dibunuh. Semut emas kecil itu berteriak dengan penuh kebencian. Omong kosong, kalian semua ingin menghancurkan hidup kami, ini tidak dapat ditoleransi. Saya ingin berbicara dengan anggota klan, berbincang dengan keluarga. Wang Shan berteriak. Mereka tidak ingin dikirim ke perbatasan sunyi, tidak ingin mati, ingin bertemu dengan Wang Abadi, memintanya untuk ikut campur. Kalian semua memiliki keterampilan luar biasa tanpa hasil, tidak menggunakannya untuk membunuh musuh, bukankah itu sia-sia? Itu sudah diputuskan. Kapal perang dari keluarga Wang ini akan berangkat ke perbatasan sunyi, bergabunglah dalam perang, kata Tetua Agung. Semua orang menghela nafas. Nasib kelima naga itu sulit diubah, ditakdirkan untuk bertarung di perbatasan sunyi. Banyak orang dalam hati bertepuk tangan karena kagum, terutama beberapa keluarga umur panjang yang bahkan lebih melepaskan napas lega, merasa bahwa semuanya seharusnya seperti ini. Hanya sedikit orang yang merasa menyesal, karena mereka tidak dapat melihat 9 naga keluarga Wang bergerak bersama. Jika itu terjadi, maka mereka bisa menyaksikan pertempuran hebat yang tak tertandingi dari 9 naga yang beraksi bersama. Selalu dikatakan bahwa ketika 9 naga bersama, maka mereka akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Namun, mereka tidak pernah melihat ini sendiri.
Tidak, aku tidak akan menyerah. Itu bukan karena aku takut mati, tetapi karena aku perlu membicarakan banyak hal dengan ayah. Keluarga Wangku boleh ikut serta dalam pertempuran, tetapi kami tidak boleh dipaksa oleh orang lain, itu terlalu memalukan, teriak Wang Wu. Benar, keluarga Wangku bersedia berkontribusi di perbatasan sunyi, tetapi kami tidak bisa melakukan cara seperti ini. Wang Xi juga meraung. Karena kalian semua tidak takut mati, pergilah saja, semakin cepat kalian pergi, semakin banyak bantuan yang akan kalian dapatkan. Dengan keterampilan kalian, kalian pasti akan mendapatkan pahala yang besar di perbatasan sunyi. Kalian semua tahu bahwa ada keberuntungan alam yang besar di sana juga. Siapa tahu, kalian semua bahkan mungkin memperoleh manfaat yang besar. Tetua Agung memarahi. Kalian, bertindak seenaknya, tidak boleh seperti ini. Wang Er meraung, merasa terkejut dan marah. 5 naga keluarga Wang sedang berjuang, tidak ingin menuju medan perang. Mereka meraung di sini, berjuang ke sana kemari. Pada saat ini, musik abadi terdengar di atas, cahaya warna-warni yang menguntungkan bersemi. Sebuah jalan emas besar terbentang entah berapa puluh ribu li, turun dari luar angkasa. Semua orang terkejut, semuanya tercengang. Ini adalah lintasan lintas alam? Seseorang mendukung langit dan bumi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, datang dari tempat lain di 9 surga, memasuki surga tak terukur. Keluarga emas surga Yuyu. Seseorang mengenali siapa itu karena mereka melihat kereta kaisar kuno di jalan emas besar, di atasnya ada lambang keluarga emas surga Yuyu. Ini adalah keluarga umur panjang yang sangat kuat. Pikiran semua orang melonjak, karena kereta kaisar ini bukan masalah kecil, itu milik klan Raja Wanita, seorang wanita tua dengan kultivasi yang tak terbayangkan. Dia adalah leluhur tua keluarga emas, ahli nomor 1 dari keluarga umur panjang, kekuatan magisnya tak terbatas. Kereta perang emas ini, meskipun warnanya tampak agak redup, juga sedikit rusak. Ini semua adalah bukti pertempuran gemilang di masa lalu, sebuah benda yang pernah ada di 2 era besar. Ini adalah kereta perang kuno yang diwarisi keluarga emas dari era besar terakhir, menjadi kendaraan wanita raja. Pada saat ini, kereta perang bergemuruh, langsung tiba melalui jalur cahaya keemasan dari surga yang jernih dan mendalam, muncul di surga yang tak terukur, turun ke lembaga Dewa Surgawi. Hanya kereta kaisar ini yang bisa bergerak melalui 9 surga dengan mudah, seolah-olah sedang bepergian di jalan yang datar. Ada masalah? Seseorang berkata sambil mendesah. Itu karena semua orang dari keluarga umur panjang tahu untuk apa dia datang ke sini. Keluarga emas menghasilkan kebanggaan surga yang luar biasa bernama Jin San, seseorang yang berkultivasi di Akademi Suci. Orang ini dikenal telah memecahkan semua jenis catatan dari masa lalu hingga sekarang, menempa jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghadapinya di jalur metode dunia saat ini, melampaui semua yang sebelumnya. Tepatnya Jin San ini, yang bertunangan dengan Wang Xi dari keluarga Wang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang dan keluarga emas terhubung oleh pernikahan, menambah kekuatan di atas kekuatan, membuat semua yang disebut kekuatan tingkat atas semuanya merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Jin Taijun. Bahkan Tetua Agung Meng Tian menjadi serius, menatap kereta perang itu. Saudara Meng dan saya pernah bertemu sebelumnya. Seorang wanita tua berjalan keluar dari kereta perang kuno berwarna emas. Dia sangat tinggi, berlalunya waktu meninggalkan terlalu banyak jejak di tubuhnya. Dia tua dan berambut abu-abu, wajahnya tertutup kerutan, energi darah sudah agak mengering. Kalau tidak, ketika seseorang sekali berini keluar, ketika sedikit saja energi darah bocor keluar, itu akan membuat langit terbelah, bumi yang agung runtuh. Dia sangat menghargainya, membatasi semua energi darahnya, tidak membiarkan sedikit pun mengalir keluar. Saudara Meng, saya datang untuk memohon keringanan hukuman. Bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan kelima naga ini pergi? Jin Taijun sangat langsung, berbicara seperti ini. Rambutnya yang seputih salju seperti perak, mata vertikal tertutup terletak di antara alisnya. Sosok yang mengerikan ini, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu sejak dia muncul di dunia. Sekarang, dia datang dengan kereta perang kuno milik klannya, tiba di surga tak terukur tepatnya untuk menyelamatkan kelima naga. Semua orang mendesah dalam hati. Keluarga Wang dan keluarga emas terhubung melalui pernikahan, jelas bergerak bersama. Dalam situasi seperti ini, Jin Taijun muncul.
Keluarga Jin adalah kekuatan besar, dan Jin Taijun bahkan lebih dari sekadar sosok yang tak tertandingi. Dia adalah seseorang yang kekuatannya telah menerangi tahun-tahun kuno, kecemerlangan mengalir ke surga, tidak banyak orang yang mampu bersaing dengannya. Sekarang, dia sudah sangat tua, tetapi terlepas dari itu, dia masih membuat orang lain takut. Mungkin masih ada kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya. Semua orang menyaksikan dengan diam, banyak dari mereka tidak ingin melihat kelima naga itu dibebaskan dari hukuman. Namun, mereka juga tahu bahwa sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi sekarang setelah Jin Taijun berbicara. Tetua Agung Meng Tianzeng menatapnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya menolak." Hanya dua kata ini, sangat langsung, menolaknya begitu saja. Saudara Meng, Anda juga memiliki generasi yang lebih muda, dan juga keturunan. Apakah Anda tidak ingin memiliki sedikit kelonggaran, memikirkan keturunan Anda, memberi sedikit muka, kata Jin Taijun. Ketika mengucapkan kata-kata ini, dia menekankan kata, keturunan. Ini membuat semua orang terkejut, Tetua Agung juga memiliki keturunan? Ini adalah pertama kalinya banyak orang mengetahui hal ini. Itu karena menurut rumor, Tetua Agung Meng Tianzeng tetap tidak menikah sepanjang hidupnya, tidak memiliki pendamping Dao. Sekarang, informasi ini dirilis, bahwa dia memiliki keturunan. Apakah kau mengancamku? Tetua Agung berkata dengan dingin. Aku tidak berani. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau harus menempatkan dirimu pada posisi orang lain, bersikap sedikit lebih toleran, memberi kesempatan kepada keturunanmu. Dengan cara ini, 9 surga dapat tetap sopan dan ramah, sehingga tidak ada hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Jin Taijun memiliki ekspresi ramah di wajahnya, berbicara dengan santai. Banyak orang merasakan ketajaman dari kata-katanya. Ini adalah jenis isyarat, terlebih lagi jenis ketegasan. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Tidak seorang pun dapat mengubah masalah ini, tidak peduli siapa yang datang. Tetua Agung menolak dengan tegas, terlebih lagi berkata, keturunanku berada di perbatasan terpencil, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika mereka gugur dalam pertempuran, maka itu adalah tujuan akhir terbaik. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua terguncang, tidak dapat menahan rasa hormat yang besar kepada Tetua Agung. Keturunannya berada di perbatasan sunyi, betapa tidak mementingkan diri sendiri ini, mengirim semua keturunannya ke sana. Saat ini, terlepas dari apakah itu orang-orang yang menonton secara diam-diam atau mereka yang berdiri di sini, mereka semua merasakan gelombang rasa hormat. Tepat pada saat ini, cahaya terang berkelap-kelip di langit, kabut abadi melonjak dalam gelombang. Ada binatang buas yang membawa kereta perang, 4 atau 5 aura kuat muncul berturut-turut, aura mereka menutupi langit dan bumi. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga umur panjang. Beberapa tokoh paling kuno muncul. Kami mendukung keputusan Saudara Meng. Beberapa orang berjalan keluar, kekacauan primal melonjak, kabut abadi samar-samar terlihat. Mereka berbicara pada saat yang sama. Beberapa keluarga umur panjang mendukungnya, membuat ekspresi Jin Taijun berubah. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Hong. Tepat pada saat ini, di batas cakrawala, sebuah pintu besar terbuka, pasukan tak berujung bergegas keluar, baju besi mereka berkilauan, cahaya pedang menggetarkan langit, sangat menyilaukan. Ini adalah sekelompok elit, saat ini tiba melalui gerbang spasial. Hanya beberapa keturunan yang tidak layak. Saudara Meng dapat menghukum mereka sesuka hatinya, minta saja mereka membawa kembali beberapa jasa di perbatasan terpencil. Pada saat yang sama, keluarga Wangku akan mengirimkan 100.000 pasukan elit. Suara ini terdengar dari gerbang spasial. Itu adalah Wang Abadi. Wang Abadi, kata-kata membuat semua orang tercengang, terkejut dalam hati. Mereka tidak pernah menyangka dia akan membuat keputusan seperti ini. Gerbang itu sangat besar, seolah-olah terbentuk dari puncak abadi yang besar. Itu menjulang di antara langit dan bumi, mendukung alam semesta, membentuk alam yang melintasi gerbang Dao Ilahi. Pasukan demi pasukan prajurit berangkat, masing-masing dari mereka melonjak dengan energi darah, esensi spiritual mengelilingi mereka. Kekuatan ilahi meluap dari orang-orang ini, berkumpul bersama, menghantam seperti ombak besar di pantai, mengguncang langit, membuat tempat ini tidak stabil. Mereka jelas elit, helm mereka cerah, baju besi bersinar, cahaya dingin senjata mereka menerangi 9 surga,
bahkan membuat roh primordial seseorang menjadi ngeri. Mereka seperti sekelompok dewa iblis dari neraka, akan bertarung di tanah terpencil yang luas. Awalnya, suasana masih tenang, tetapi saat pasukan besar tiba, binatang buas digunakan sebagai tunggangan, bergerak dengan gelisah. Semuanya adalah binatang purba, banyak di antaranya spesies abnormal yang telah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun. Para ksatria duduk di atas mereka, memegang tombak, tombak perang, dan benda-benda lainnya. Pemandangannya sangat menakutkan. Binatang buas ganas ini memiliki sisik dingin yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin seperti logam. Mereka sangat besar, masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan rendah, mengguncang kehampaan hingga terbelah. Ada lebih dari 10.000 binatang purba, beberapa di antaranya memiliki tanduk panjang di kepala mereka, dingin dan dalam, merobek langit seperti bilah surgawi. Kuku mereka sangat besar, menginjak-injak dunia hingga langit dan bumi bergetar, bergemuruh dengan suara. Tempat ini berisik, niat membunuh melonjak. Gelombang prajurit elit ini jelas bukan pasukan biasa. Terlepas dari di mana mereka membantai, akan ada hujan darah dan angin busuk yang memicu guncangan hebat. Tidak seorang pun menyangka Wang Abadi akan berinvestasi begitu dalam, menyerahkan pasukan sebesar ini untuk mendukung perbatasan terpencil. Ini belum semuanya. Suara burung yang keras dan jelas terdengar, sayap raksasa menyebar ke langit. Burung-burung ganas bergegas keluar dari gerbang spasial satu demi satu, membentangkan sayap ilahi mereka, menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Seolah-olah awan hitam melayang satu demi satu, menghasilkan bayangan besar di atas bumi, membuat orang merasa tercekik, bahkan sulit bernapas. 10.000 binatang buas terbang di atas, masing-masing dari mereka dengan para pembudidaya yang duduk di atasnya. Manusia dan burung raksasa, ini adalah kombinasi yang kuat. Niat membunuh yang bergolak melonjak tinggi ke langit. Burung-burung ganas ini terdiri dari keturunan semua jenis burung ilahi. Sedangkan yang memimpin semuanya adalah burung ilahi, misalnya, gagak emas, peng, luan emas hijau, dan lainnya, sayap berharga membelah surga. 10.000 binatang buas yang menunggangi kuda, 10.000 burung buas, dan 80.000 prajurit di kereta perang, semuanya bergerak di langit, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Inilah ketulusanku. Suara Wang Abadi terdengar dari balik gerbang spasial. Tidak seorang pun menduga akan melihat pengeluaran besar seperti ini. Ini jelas bukan untuk menambah jumlah pasukan yang lebih rendah, melainkan pasukan pribadi keluarga Wang yang kuat, gelombang kekuatan yang sangat penting. Wang Abadi benar-benar mengirim mereka keluar, mengirim mereka sebagai bala bantuan ke perbatasan terpencil. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Dia menawarkan gelombang kekuatan yang sangat penting. Tetua Agung melihat pasukan besar ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Wang telah menunjukkan kebaikan yang besar. Pasukan besar ini dapat dianggap sebagai bantuan besar di saat kita membutuhkan. Di langit, jalur dao emas besar mundur, memasuki tubuh beberapa tetua. Mereka berdiri bersama dengan Meng Tianzeng, semuanya adalah pemimpin keluarga umur panjang, ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka awalnya ingin mendukung Tetua Agung Meng Tianzeng, mereka semua menginginkan penjelasan dari keluarga Wang, tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menghela napas ringan. Jin Taijun awalnya terkejut, dan kemudian dia tersenyum, berkata, Saudara Wang sangat tangguh, masih seperti saat Anda masih muda, heroik dan tak tertandingi, aura agung menelan 10.000 li. Jenis pengabdian ini layak dikagumi. Pasukan 100.000 itu meraungkan kata ini bersama-sama, membuat langit runtuh dan bumi terbelah sebagai hasilnya, retakan besar hitam pekat seperti jurang yang membentang di langit. Mereka benar-benar bersatu, kekuatan menggemparkan dunia. Ini sepenuhnya menunjukkan dukungan pasukan keluarga Wang, prajurit yang benar-benar brilian, mereka semua memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagus sekali. Jika semua klan bisa seperti ini, perbatasan terpencil akan tetap tak tergoyahkan, duniaku dapat dilestarikan, memberi keturunan kita yang lebih luar biasa cukup waktu untuk tumbuh. Seorang monster tua dari keluarga umur panjang di sisi Tetua Agung Meng Tianzeng mengangguk dan berkata, Ayah, kami tidak berbakti, kehilangan muka untukmu. Di Lembaga Dewa Surgawi, salah satu dari 5 naga yang ditundukkan di Lembaga Dewa Surgawi berkata, Kelima naga itu tidak berteriak minta tolong, mereka juga tidak mengutuk Tetua Agung Meng Tianzeng dan yang lainnya.
Hanya saja, nada bicara seperti ini membuat orang lain tidak bisa tidak curiga. Apakah mereka bertindak sebagai tanggapan atas kekuatan besar Wang Abadi, atau apakah mereka menunjukkan sesuatu? Dasar bodoh, melebih-lebihkan kemampuanmu. Berikan kontribusi yang pantas di perbatasan sunyi, bunuh beberapa musuh lagi untuk menghapus rasa bersalah dan kejahatanmu. Kata Wang Abadi. Ekspresi kelima naga itu berubah. Wang Abadi benar-benar membuat keputusan ini. 100.000 prajurit elit yang dibawa tidak akan ditukar dengan kelima naga ini, mereka tetap akan dikirim. Setelah terdiam, mereka semua membungkuk, mematuhi perintah ini. Wang Abadi berkata, 100.000 prajurit akan diserahkan kepada kalian berlima, pimpin mereka dengan benar untuk membunuh musuh. Jangan bertindak bodoh lagi, jangan biarkan mereka berdarah tanpa alasan, kemuliaan hidup berdampingan dengan darah. Dimengerti? Kelima naga itu berteriak keras, mata mereka semua menjadi dalam. 100.000 orang itu bersiap untuk mereka, mungkin apa yang akan mereka andalkan untuk berdiri tegak di perbatasan sunyi, mereka tidak bisa menyia-nyiakan usaha ayah mereka. Di kejauhan, semua orang mengerutkan kening, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi tenang. Kemungkinan besar akan sulit bagi orang luar untuk memimpin pasukan besar keluarga Wang, hanya 5 naga yang cocok untuk ini. Terhadap hal ini, baik tetua agung maupun penguasa sejati dari keluarga umur panjang tidak ikut campur, mengakui fakta ini. Saudara Wang murah hati, sangat baik. Jin Taijun tertawa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, membatalkan batasan 5 naga di lembaga Dewa Surgawi. Hong. Pada saat itu, energi darah 5 naga meluap, seberkas cahaya warna-warni merah menyala melesat dari mahkota mereka, menembus kubah langit. Ini adalah darah esensi kehidupan mereka, dikelilingi oleh energi kacau yang kaya. Adegan ini terlalu mengerikan. Kekuatan 5 naga itu luar biasa, keberaniannya tak tertandingi, kekuatannya menindas sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jika bukan karena 5 prajurit tua yang berpartisipasi dalam perang fase terakhir Immortal Ancient yang memakan waktu, yang lain bisa sepenuhnya melupakan tentang menundukkan mereka. Mereka semua akan terbunuh jika mereka mencoba. Mereka langsung menghubungkan tubuh mereka yang hancur. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam tubuh mereka, suara darah mengalir. Itu disertai dengan kabut abadi dan energi kacau, langsung pulih. Orang-orang sekuat ini sangat penuh dengan kehidupan. Bahkan jika tubuh mereka terkoyak, 4 anggota tubuh dan kepala terkubur secara terpisah di berbagai belahan dunia, mereka masih akan dengan cepat dikumpulkan, disusun kembali. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, sangat sulit untuk membunuh mereka, sulit untuk mengirim mereka ke liang lahat. Kalian semua adalah orang baik, pahlawan di puncak kehidupan kalian. Saya harap kalian semua dapat membunuh banyak musuh di perbatasan sunyi, membangun legenda, membangkitkan kekuatan abadi keluarga Wang yang tak tertandingi di masa lalu. Jin Taijun berkata sambil tersenyum, mata tuanya tertutup. Terima kasih banyak kepada senior. Kelima naga itu memberi hormat bersama. Tatapan mata mereka dingin saat mereka menatap Si Hao, Cao Yusheng, semut kecil emas dan yang lainnya. Namun, kali ini, mereka tidak menunjukkan apapun, tidak menentang mereka. Namun, dingin yang mendalam dalam tatapan ini membuat hati semua orang bergetar, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang prasejarah raksasa, sangat berbahaya. Saudara Wang, mengapa Anda tidak datang untuk mengobrol? Meng Tianzeng berbicara, mengundang Wang Abadi dari keluarga Wang ke lembaga Dewa Surgawi. Baiklah. Sebuah jalan emas besar yang lebar muncul di gerbang spasial, cahaya warna-warni yang menguntungkan dalam jumlah besar, sangat menguntungkan. Itu membentang sampai ke sini, banyak bunga dao besar berhamburan di sekitarnya, suara kitab suci naik dan turun. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang hanya akan muncul ketika individu paling kuat berjalan di dunia, menyentuh domain umur panjang, akan mencapai keabadian. Setengah langkah menuju keabadian. Ini adalah kekuatan Wang Abadi, seseorang yang dikenal sebagai salah satu individu paling kuat di dunia ini. Seorang pemuda berjalan keluar dari jalan emas yang agung, dengan kekuatan hidup yang luar biasa, anggun dan elegan. Ini adalah pemuda yang luar biasa dan menyendiri. Dia terlalu muda, benar-benar membuat mata seseorang melotot. Itu karena ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat raksasa legendaris ini. Semua orang menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat,
bahwa pemuda yang tidak berbahaya dan cantik ini yang hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun, adalah Wang Abadi yang kekuatannya telah mendominasi waktu yang tak terbatas. Itu terlalu tidak masuk akal. Namun, dia tidak memberi semua orang kesempatan untuk menonton terlalu lama. Jalan emas yang agung membentang dari cakrawala ke lembaga Dewa Surgawi, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Rahmat saudara Dao benar-benar membuat kita kagum. Seorang penguasa keluarga umur panjang mendesah dengan pujian. Ini adalah apa yang dia rasakan dengan tulus dan tidak diucapkan karena sanjungan. Aku sudah tua, tetap menjadi tua pada akhirnya. Mengenai menjalani kehidupan kedua, aku baru setengah jalan. Wang Abadi tersenyum, giginya seputih salju, cemerlang sampai-sampai sedikit menyilaukan. Kalian semua, kemarilah, sampaikan permintaan maaf kalian kepada saudara Meng. Wang Abadi memanggil anak-anaknya. Jika dibandingkan, kelima naga itu semuanya adalah tetua, rambut mereka beruban dan putih. Dibandingkan dengannya, orang luar benar-benar tidak tahu siapa yang lebih senior. Kelima naga itu tercengang. Mereka menyapa Meng Tianzeng dan berkata, "Senior, mohon maafkan kami atas ketergesaan kami." Tidak perlu merepotkan generasi muda lagi, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Jin Taijun tersenyum lebar, wajahnya dipenuhi kerutan, berbicara seperti ini. Tetua Agung mengirimkan suara kepada Wang Abadi, berkata, "Saudara Wang, saya orang yang sangat terus terang, jika ada yang ingin saya katakan, saya akan mengatakannya saja." Anak Wang ini memperoleh sebuah kitab suci, dan dia telah menghadiahkannya kepada saya untuk dipelajari. Saya merasa kitab suci ini cukup hebat, jika Anda tertarik, di masa mendatang, saya dapat membiarkan Anda memeriksanya juga. Dia kemudian mengirimkan lebih lanjut dan berkata, "Saya telah menetapkan 9 batasan Dao pada roh primordial Huang, jadi tidak ada orang luar yang dapat melihat kitab suci tersebut, atau kitab suci tersebut akan hancur." Mata Wang Abadi tampak dalam. Dia menatap Si Hao, lalu dia menatap Tetua Agung. Kitab suci ini sangat luar biasa. Jika keluarga Wang menetapkan pahala besar untuk 9 langit 10 bumi, Anda tentu akan memiliki hak untuk menelitinya. Pada saat itu, saya sendiri yang akan menganugerahkannya. Tetua Agung berkata. Mata Wang Abadi sangat dalam, orang dapat dengan samar-samar melihat pemandangan ketika langit dan bumi pertama kali dipisahkan, terlebih lagi matahari hancur, bulan jatuh. Gumpalan energi kacau tersebar keluar, pemandangan itu sangat mengejutkan. Kemudian, dia mengangguk, tidak mengatakan apapun. Para penguasa keluarga umur panjang berhenti sebentar. Setelah mendiskusikan beberapa hal, mereka masing-masing berangkat ke arah masing-masing. Berangkat ke perbatasan sunyi. 100.000 pasukan elit keluarga Wang melanjutkan perjalanan mereka. Di bawah pimpinan Tetua Agung dan seorang raksasa dari keluarga umur panjang, mereka semua keluar untuk bergabung dalam pertempuran. 9 surga tentu saja harus memiliki orang yang melindunginya juga. Ada raksasa yang tetap tinggal di belakang. Situasinya tidak stabil, dunia besar ini mencapai momen kritis hidup dan mati lagi. Semua klan bergerak satu demi satu, bersiap untuk menghadapi pihak lain. Kelompok orang paling kuat dari generasi muda tentu saja tidak dilupakan. Hari itu, seseorang datang mencari mereka. Apakah kalian semua ingin tumbuh dengan cepat, menjadi keajaiban? Hanya baptisan api dan darah yang dapat memungkinkan seseorang untuk tumbuh paling cepat. Ini adalah suara yang terdengar di telinga Si Hao, berdering seperti lonceng besar. Orang-orang kuno kuat karena mereka unggul dalam pertempuran, bertempur dalam banyak pertempuran, terus-menerus bertarung. Ada rumor bahwa ada orang-orang yang, meskipun seusia dengan kalian, langsung menuju perbatasan terpencil, bermandikan darah musuh, menjadi lebih kuat semakin mereka bertarung. Mereka secara bertahap naik ke surga, menjadi makhluk tertinggi, dan kemudian menerobos ujian kematian, langsung menjadi abadi perang. Dulu ada orang yang bisa melakukan ini, bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian ingin nama kalian mengguncang generasi yang tak terhitung jumlahnya? Atau apakah kalian ingin membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kalian akan maju dengan berani, atau apakah kalian akan bersembunyi di rumah kaca kalian? Kita harus memahami bahwa perbatasan sunyi bukan hanya medan perang, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Pegunungannya luas, bumi abadi tak terbatas, tanah pemakaman tak berujung. Ritual Dao dari kekuatan besar kuno ada di mana-mana, terlalu banyak peluang. Untuk bangkit dari prajurit kecil,
Membantai para penantian kalian dari anak tangga terbawah, ini dapat memungkinkan kalian semua untuk mengintip jalan keabadian, maju dengan berani di antara darah dan kematian. Siapa yang berani menuju ke sana? Apakah kalian semua punya keberanian? Suara ini bergema di langit dan bumi, membuat darah seseorang mendidih dan bergema.